Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, cerita-cerita para ulama dan keilmuan hiburan lainnya di channel Gado-Gado Digital. Untuk itu kita akan menyampaikan kisah Gusmi dan 3 preman Tanjung Priok. Di daerah Tanjung Priok pada tahun 1996 ada 3 orang preman yang kerjanya cuma memalak setiap kendaraan truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Setelah itu mereka akan menggunakan hasil palakannya itu untuk mabuk-mabukan, main perempuan atau berjudi. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pria mengenalkan dirinya bernama Gusmi. Lantas pria itu berbicara ke sana kemari tentang banyak hal, mulai dari masalah politik, ekonomi, hingga menyentuh masalah agama. Begitu lembut intelektualnya pria ini berbicara, hingga akhirnya 3 preman ini tertarik dan mulai suka padanya. Apalagi pria itu orangnya asyik, diajak gaul ala preman dan suka traktir makan, minum dan rokok. Hingga akhirnya masuk waktu salat zuhur. Lantas Gusmi mengajak 3 preman itu untuk sholat. Pada mulanya mereka menolak, tapi Gusmi merayunya dengan iming-iming barang siapa yang mau sholat dengannya maka akan dikasih uang sebesar 50.000. Maka walaupun terpaksa, akhirnya ketika preman ini mau ikut sholat di belakang Gusmi, tentu saja niatnya demi mendapatkan uang. Begitu setiap sholat pasti mereka salat berjamaah bersama teman barunya Gusmi. Kejadian ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya, hingga pada akhirnya ada kesadaran tersendiri bagi preman itu untuk sholat. Apalagi Gusmi juga mengajarkan masalah agama yang selama ini mereka belum pernah mendengarnya. Dan memasuki bulan keempat, Gusmi sudah tidak menemui 3 preman tersebut. Tentu saja mereka kalang kabut karena sudah terbiasa sholat berjamaah bersama Gusmi. Rindu akan sosok misterius yang selama ini mengajak mereka kepada kebaikan, mengajarkan mereka tentang masalah agama, mengajarkan mereka mengenai arti hidup yang sebenarnya. Rupanya tingkah mereka menarik perhatian Ustadz Zuhaimi yang ketika itu baru pulang dari acara maulid di Masjid Luar Batang. Lalu sang ustadz menghampiri mereka di teras masjid dan menanyakan banyak hal. 3 preman itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan seorang pria misterius yang membuat mereka akhirnya mulai mendalami masalah agama. Betapa kagetnya Ustadz Zuhaimi ketika mendengar nama Gusmi disebut oleh mereka. Lantas sang ustadz itu membawa buku tentang Zikrul Ghafilin, memperlihatkan foto seorang ulama kepada 3 preman itu. Apakah pria misterius itu seperti ini orangnya? Dengan heran preman itu menjawab, "Ya benar, apakah Ustadz kenal dengan dia?" Ustadz Zuhaimi menjawab, "Bukan kenal lagi, ini guru saya. Beliau seorang ulama besar yang merupakan seorang waliullah dan beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu." Seperti tersambar petir, terkejut bukan kepalang, 3 preman ini mendengar penjelasan Ustadz Zuhaimi. Jadi selama ini mereka mendapat pencerahan dari seorang ulama besar, waliullah masyhur yang sudah lama wafat. Menangislah mereka sambil menciumi tangan Ustadz Zuhaimi, sambil mengatakan keinginan mereka untuk bertaubat, meminta beliau untuk mengajari tentang masalah agama. Akhirnya sang ustadz pun menyanggupi dengan beruraian air mata. Kisah ini mengandung pelajaran bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan juga mengajarkan bahwa para waliullah itu tiadalah bagi mereka mati. Jasad boleh mati, tapi dakwah mereka tetap hidup kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk menambah dan menyebarkan pengetahuan ini kepada yang lain.